Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah kewarganegaraan dengan kode MK OC 2240. Kreditnya sebanyak 2 semester diberikan di semester kedua. Sedangkan jadwal kuliah pada hari Selasa pukul 10.20 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Durasi selama 16 kali pertemuan, termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Deskripsi mata kuliah kewarganegaraan membahas dan mendalami tentang pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Mampu mewujudkan diri menjadi warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara. Warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan menjadi tanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Selain itu, juga diharapkan mahasiswa mampu menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau perbuatan kriminal lain seperti pelanggaran HAM. Sebetulnya materi kewarganegaraan ini itu sudah ada modulnya dari Dikti yang resmi dikeluarkan pada tahun 2016. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah sikap. 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan 4. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Untuk keterampilan umum, yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang keempat, terakhir, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam pengembangan pengetahuan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk keterampilan khusus, yang pertama, mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan. Yang kedua, mampu memiliki pengetahuan komprehensif serta mensinergikan pemanfaatan ipteks dengan unsur kebangsaan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum dan pemerintahan, demokrasi, geopolitik dan geostrategi, dan bela negara. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi HAM, dan hubungan internasional yang adil. Yang keempat, yang terakhir,
menjunjung tinggi sikap dan tata nilai, menghargai kebinekaan, mampu bekerja sama, memiliki sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kemudian untuk pengetahuan, yang pertama, memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sebagai sarjana atau profesional dan urgensinya untuk masa depan bangsa. Yang kedua, menguasai substansi pendidikan kewarganegaraan untuk memiliki kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan menyintai tanah air, sehingga menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Yang ketiga, memahami korelasi pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Yang keempat, menguasai aplikasi konsep kewarganegaraan untuk menjadikan warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya. Yang kelima, memahami kontribusi kewarganegaraan dalam membentuk tata sikap dan tata nilai, menghargai kebinekaan, mampu bekerja sama, memiliki sistem amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Untuk pokok bahasan, yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh untuk sarjana dan profesional. Yang kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang kelima, hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam demokrasi, kedaulatan rakyat. Yang keenam, hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang kesembilan, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sedangkan untuk penyampaian atau delivery, penyampaian kuliah mata kuliah kewarganegaraan pada prodi Oceanografi disampaikan melalui beberapa media. Antara lain, yang pertama, Learning Management System atau LMS Universitas Hang Tuah, yaitu pada situs https://sangtuahsiakatcloud.com siakathum. Yang kedua, platform Google Classroom pada link akun. Yang ketiga, platform WhatsApp Group pada link. Yang keempat, platform Zoom Meeting. Dan yang kelima, yang terakhir, platform Google Meet yang sudah tersedia pada Google Classroom. Selanjutnya untuk interaksi atau interaktif. Interaksi dengan peserta kuliah mahasiswa dilakukan secara sinkronos dan asinkronos. Interaksi secara sinkronos adalah tatap muka, tatap maya. Nah, ini memang saat ini sangat kami rasakan, ya, kami lakukan karena masih dalam kondisi pandemi. Kita mencegah untuk penularan klaster baru. Kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan online. Ya.
Jadi tatap maya antara dosen dan mahasiswa peserta kuliah pada waktu yang bersamaan. Interaksi secara sinkronos dilakukan dengan menggunakan media Zoom, Meeting, atau Google Classroom. Sebagai alternatif media tatap maya bila kondisi signal kurang stabil. Interaksi secara asinkronos adalah penyampaian materi kuliah yang dilakukan pada waktu tidak harus bersamaan antara dosen dan mahasiswa. Interaksi secara asinkronos dilakukan secara rutin setiap minggu dengan menggunakan media Learning Management System, Hang Tuah, siakatcloud.com. Media alternatif untuk interaksi asinkronos adalah dengan menggunakan Google Classroom, terutama ketika membutuhkan pengiriman tugas dan bahan presentasi mahasiswa. Media chat WA digunakan untuk komunikasi yang harian atau dan intens, karena media ini paling sering dibuka oleh mahasiswa, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat sampai kepada peserta kuliah. Assessment untuk evaluasi kuliah kewarganegaraan meliputi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tugas mandiri dengan bobot total 10% yang diberikan 2 kali sebelum evaluasi tengah semester dan 2 kali sebelum evaluasi akhir semester. Yang kedua, tugas kelompok dengan bobot total 10% yang diberikan 1 kali sebelum evaluasi tengah semester dan 1 kali sebelum evaluasi akhir semester. Yang ketiga, kuis singkat dengan bobot total 10% yang diberikan beberapa kali secara insidental pada saat pertemuan tatap maya. Kuis diberikan dengan menggunakan platform Google Form. Yang keempat, evaluasi tengah semester yang diberikan pada pertemuan ke-8 atau 9 dengan bobot total 30%. Media untuk melakukan evaluasi tengah semester adalah platform Google Form. Dan yang terakhir, evaluasi akhir semester yang diberikan pada pertemuan ke-16 dengan bobot total 40%. Seperti halnya evaluasi tengah semester, media untuk asesmen evaluasi akhir semester adalah platform Google Form. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.